Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya, dan tidak lupa pula kita lantunkan sholawat buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya yaitu Bapak Jufri Ardianto Zulfan MH. Izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Anisha Aulianur Fatma dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Indonesia telah menjadi wilayah pendudukan Jepang. Hal ini terjadi setelah dilakukannya Perjanjian Kalijati yang menyatakan bahwa Belanda menyerah kepada Jepang. Dengan semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia, pemerintah pendudukan Jepang mencoba menarik simpati bangsa Indonesia. Pada tanggal 7 September tahun 1944, Perdana Menteri Koiso dalam sidang istimewanya memperbolehkan daerah Hindia Timur yaitu Indonesia untuk merdeka. Selanjutnya, Letnan Jenderal Kumakichi Harada berusaha meyakinkan bangsa Indonesia akan janji kemerdekaan. Sebagai realisasinya, pada tanggal 1 Maret tahun 1945 diumumkannya pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut juga sebagai Dokuritsu Junbi Chosakai. Pada tanggal 29 April tahun 1945 yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kaisar Hirohito, dilantiklah anggota BPUPKI. Di sini yang menjadi ketuanya yaitu Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat, dibantu oleh dua orang ketua muda yaitu Ichiban Yoshiyo dari Jepang dan Raden Panji Suroso dari Indonesia. Anggota BPUPKI berjumlah sebanyak 62 orang, ditambah 7 orang Jepang tanpa hak suara. Selama BPUPKI terbentuk, secara resmi, BPUPKI telah melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945 di Gedung Cosangin, Jalan Pejambu nomor 6, Jakarta, atau sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Yang pertama kali mengusulkan rumusan tentang dasar negara yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei tahun 1945 dalam pidatonya yang berjudul Asas dan Kebangsaan Indonesia. Menurutnya ada 5 unsur, yaitu peri kebangsaan, peri ketuhanan, peri kemanusiaan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian disampaikan secara tertulis dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu ketuhanan yang Maha Esa, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kebangsaan persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurutnya ada 5 unsur, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Dan pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno juga menyampaikan pidatonya tentang dasar negara Indonesia Merdeka. Ia menjelaskan bahwa modal utama dari suatu negara yang akan segera lahir itu tidak lain adalah kemerdekaan. Menurutnya ada 5 unsur, yaitu nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang ini, terbentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, atau dikenal sebagai Panitia 9, yaitu Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Ahmad Subarjo sebagai anggota, Muhammad Yamin sebagai anggota, Kiai Haji Wahid Hashim sebagai anggota, Abi Kusno Jokro Sujoso sebagai anggota, Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota, Haji Agus Salim sebagai anggota, dan Alexander Andreas Maramis sebagai anggota. Pada malam hari di tanggal 22 Juni tahun 1945, Panitia 9 langsung mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Mereka membahas tentang rancangan rumusan dasar negara yang diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Center, yang isinya ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10-17 Juli tahun 1945. Sidang ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Pada sidang ini terbentuk 3 panitia, yaitu Panitia Hukum Dasar, Panitia Bela Negara, dan Panitia Ekonomi. Pada tanggal 14 Juli tahun 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan hasil kerja Panitia Hukum Dasar, yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Akhirnya secara resmi BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 dikarenakan tugasnya dalam menyusun dasar negara dan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah selesai dilaksanakan. Kemudian pada tanggal 8 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajinmanwityo di Ningrat berangkat menemui Marsikal Terauchi di Dalat, Vietnam. Tujuannya untuk membentuk PPKI dengan hasil sidang pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 yaitu 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.